Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Ulfa dengan NIM 2110604010, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dosen pengampu Ibu Ria Agustina, LCMA. Baiklah, teman-teman sekalian, saya di sini akan menjelaskan tentang hadis zakat perdagangan. Baiklah, kita masuk di hadis zakat perdagangan. Dalil akan wajib zakat perdagangan adalah firman Allah Ta'ala yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Imam Bukhari meletakkan bab dalam kitab zakat dalam kitab Sahihnya di mana beliau berkata, Bab shadaqatil kasbi wat tijarah, bab zakat hasil usaha dan tijarah atau perdagangan. Nah, di sini ada potongan ayat makasabtum, yakni at-tijaratu. Yang dimaksud hasil usaha kalian itu adalah perdagangan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, para ulama 4 mazhab dan ulama lainnya kecuali yang keliru dalam hal ini berpendapat wajibnya zakat barang dagangan, baik pedagang adalah seorang yang bermukim atau musafir, begitu pula tetap terkena kewajiban zakat. Walau si pedagang bertujuan dengan membeli barang ketika harga murah dan menjualnya kembali ketika harganya melonjak. Timbullah pertanyaan, apakah mengeluarkan zakat barang dagangan dengan barangnya atau nilainya? Di sini, mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat barang dagangan dengan nilainya, karena nisab barang dagangan adalah dengan nilainya, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya berpandangan bahwa pedagang boleh memilih dikeluarkan dari barang dagangan ataukah dari nilainya. Adapun Ibnu Taimiyah memilih manakah yang lebih maslahat bagi golongan penerima zakat. Selanjutnya, kita masuk di syarat zakat barang dagangan. Yang pertama itu barang tersebut dimiliki atas pilihan sendiri dengan cara yang mubah, baik lewat jalan cari untung atau yang disebut muawadot seperti jual beli dan sewa, atau secara cuma-cuma atau tabaruat seperti hadiah dan wasiat. Yang kedua, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan ternak, emas, dan perak. Karena tidak boleh ada dua wajib zakat dalam satu harta berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan zakat pada emas dan perak misalnya, itu lebih kuat dari zakat perdagangan karena zakat tersebut disepakati oleh para ulama, kecuali jika zakat tersebut di bawah nisab, maka bisa saja terkena zakat tijarah. Yang ketiga, barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan karena setiap amalan tergantung niatnya. Dan tijarah atau perdagangan ini termasuk amalan, maka harus ada niat untuk didagangkan sebagaimana niatan dalam amalan lainnya. Yang keempat, itu nilai barang tersebut telah mencapai salah satu nisab dari emas atau perak. Mana yang paling hati-hati dan lebih membahagiakan? Miskin. Sebagaimana dijelaskan bahwa nisab perak itulah yang lebih rendah dan nantinya yang jadi patokan dalam nisab. Yang terakhir, telah mencapai haul atau melalui masa 1 tahun Hijriah. Jika barang dagangan saat pembelian menggunakan mata uang yang telah mencapai nisab atau harganya telah melampaui nisab emas atau perak, maka haul dihitung dari waktu pembelian tersebut. Kapan nisab terangkat pada zakat barang dagangan? Haul baru dihitung setelah nilai barang dagangan mencapai nisab. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, nisab yang terangkat adalah pada keseluruhan haul selama 1 tahun. Jika nilai barang dagangan di pertengahan haul kurang dari nisab, lalu bertambah lagi, maka perhitungan haul itu dimulai lagi dari awal saat nilainya mencapai nisab. Adapun jika pedagang tidak mengetahui kalau nilai barang dagangannya itu turun dari nisab di tengah-tengah haul, maka asalnya dianggap bahwa nilai barang dagangan masih mencapai nisab. Kemudian, perhitungan zakat barang dagangan.
Dalam perdagangan yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kekayaan dalam bentuk barang atau stok barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, uang tunai atau berupa modal dan keuntungan baik kas maupun bank. Yang ketiga itu piutang. Nah, menurut jumhur, mayoritas ulama tadi, zakat perdagangan itu disyariatkan dalam Islam. Caranya yaitu dengan menghitung nilai jumlah ketiga bentuk harta tersebut di atas, dikurangi pengeluaran atau kewajiban seperti biaya operasional, utang, pajak, dan lain-lain. Apabila mencapai nisab senilai 85 gram emas dan berlalu 1 tahun hijriah sudah mencapai haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah tersebut. Zakat harta perdagangan bisa dibayarkan dengan mata uang yang berlaku atau juga dalam bentuk barang yang diperdagangkan. Yang terakhir itu perhitungan zakat barang dagangan, sama dengan kekayaan dalam bentuk barang atau stok barang yang diperjualbelikan ditambah uang tunai yang ada atau berupa modal dan keuntungan, baik kas maupun bank, ditambah piutang dan dikurang kewajiban yaitu operasional, hutang, pajak, dan lain-lain. Contoh, Pak Ade mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1432 Hijriah. Pada bulan Muharram 1433 Hijriah, perincian zakat barang dagangan Pak Ade sebagai berikut. Yang pertama itu nilai barang dagangannya 40 juta. Uang yang ada 10 juta. Piutang itu sama dengan 10 juta. Nah, kewajiban atau utangnya itu menjadi 20 juta yang jatuh tempo tahun 1433 Hijriah. Perhitungan zakatnya 40 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta itu 60 juta dikurang 20 juta sama dengan 40 juta total harta perdagangan. Harga emas per gram saat ini misalnya 400.000 nih. Nisab 85 gram emas sama dengan 85 dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Dalam contoh kasus ini, 34 juta adalah batas nisab zakat perniagaan karena harta perdagangan yang dimiliki Pak Ade sebesar 40 juta dan telah mencapai nisab zakat, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 40 juta dikali 2,5%, yaitu 1 juta total yang harus dikeluarkan zakatnya. Baik, itu saja mengenai materi hadis zakat perdagangan yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.